Assalamualaikum Pak Somad. Waalaikumsalam. Rupanya kalian. Ayo sini. Ada apa nih? Kami dengar Pak Somad sakit ya? Oh, iya. Sudah 3 hari ini agak demam. Sekarang sudah agak baikan kok. Oh, syukurlah kalau begitu. Oh iya, kami membawa sesuatu untuk Pak Somad. Oh iya? Apa itu? Kami ada sedikit makanan untuk Bapak. Mudah-mudahan Bapak suka. Alhamdulillah. Terima kasih ya, Nak. Kalian memang anak-anak yang baik. Loh, Pak Somad kok kelihatannya sedih sekali. Kenapa? Iya, Pak Somad kok sedih? Tidak apa-apa, anak-anak. Bapak cuma terharu. Bapak jadi teringat masa lalu Bapak. Seandainya ketika kecil Bapak sebaik kalian, mungkin nasib Bapak tidak seperti sekarang ini. Maksud Pak Somad? Ceritanya panjang, Nak. Bapak khawatir kalian akan bosan mendengarnya. Ah, tidak Pak. Kami sangat senang kok bila bisa mendengarnya. Iya kan teman-teman? Iya Pak, benar. Baiklah, begini ceritanya. Ketika Bapak seusia kalian, tidak banyak kebaikan yang Bapak lakukan. Sedihnya, Bapak justru akrab dengan kenakalan dan keburukan lainnya. Loh, memangnya apa yang Bapak lakukan sewaktu kecil? Di usia itu, Bapak sudah terbiasa melakukan perbuatan jelek. Bertengkar dengan teman-teman, mencuri, hingga melawan orang tua. Sampai puncaknya, Bapak diusir dari rumah. Lalu, Pak Somad tinggal di mana? Bapak tidak tinggal di mana-mana. Bapak pergi ke terminal bus, ke pasar-pasar, ke emperan toko, dan kemana saja tak tentu arah. Lalu, Bapak makannya bagaimana? Bapak makan apa saja yang bisa Bapak makan. Tak peduli halal dan haram. Hah? Berapa lama Bapak menjalani semua itu? Cukup lama, Nak. Sampai pada suatu hari, Bapak jatuh sakit yang teramat parah. Lalu, siapa yang merawat Pak Somad? Terus, bagaimana sampai Pak Somad bisa ada di tempat ini? Itulah kebesaran Allah, Nak. Di tengah kepayahan dan kesendirian Bapak, ada seorang ustadz yang menolong Bapak, mengobati hingga Bapak sembuh. Ustadz itu pun membimbing dan mengajarkan banyak hal, terutama tentang hidup dan agama, hingga Bapak benar-benar tersadar dan bertobat kepada Allah atas segala dosa yang pernah Bapak lakukan. Sejak itu pula lah Bapak bertekad untuk hijrah dari kegelapan hidup di masa lalu menuju hidup yang terang di bawah naungan Islam. Dengan bantuan beliau pula lah, akhirnya Bapak bisa bekerja di sini. Sudah dok, istighfar. Kita semua juga sedih dan terharu. Iya dok, sudah diam. Lebay bener sih. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Pak Kiai? Dari rumah. Kelihatannya serius sekali pembicaraan kalian. Iya Pak Kiai. Pak Somad baru saja bercerita tentang perjalanan hidupnya yang luar biasa. Iya Pak Kiai, Pak Somad hebat. Dari masa lalu yang kelam bisa menjadi baik seperti sekarang. Apa istilahnya tadi Syamil? Hijrah dok. Oh iya, hijrah. Dodo lupa. Ya. Pak Kiai, hijrah itu bukannya perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Kok Pak Somad hijrah sih? Iya betul. Memang Pak Somad hidup di zaman Nabi. Yang dikatakan Syamil dan Dodo itu betul. Namun hijrah itu memiliki 2 arti, secara tempat dan secara makna.
Hijrah secara tempat seperti yang Syamil bilang, memiliki arti berpindahnya Nabi dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Nah, kalian sudah tahu kenapa? Begini, Nabi dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala meninggalkan kota Mekah dikarenakan penduduknya yang sangat bermusuhan terhadap Islam dan dakwah. Berbagai tekanan dan penyiksaan harus dialami kaum muslimin saat itu. Lalu, kenapa kota Madinah yang dipilih? Karena penduduk kota Madinah jauh lebih bersahabat kepada Nabi dan dakwahnya, sehingga mereka bisa menerima Islam berkembang di daerahnya. Itu terjadinya kapan, Pak Kiai? Itu terjadi pada tahun 622 Masehi. Penting untuk kalian ketahui, peristiwa hijrah inilah yang kemudian ditetapkan sebagai awal tahun penanggalan Islam atau Hijriyah. Lalu, arti yang satu lagi bagaimana Pak Kiai? Arti yang kedua hijrah secara maknawi, yaitu berpindahnya seseorang dari perilaku buruk kepada yang baik, dari kemaksiatan menuju taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari kegelapan menuju cahaya Islam. Dan itu bisa terjadi kapan saja dan oleh siapa saja, termasuk apa yang terjadi pada Pak Somad ini. Oh, begitu ya. Syamil pikir hijrah itu cuma perjalanan Nabi dari Mekah ke Madinah. Iya, Dodo pikir juga begitu. Ternyata luas sekali ya arti hijrah. Berarti setiap orang bisa melakukan hijrah ya Pak Kiai? Betul, Syamil. Berarti kalau di rumah Dodo makanannya tidak enak, terus Dodo pindah ke warung, Dodo melakukan hijrah juga dong. Dodo. Makanan terus pikirannya. Hehehe, Dodo gitu loh. Wah, sudah masuk asar. Saya azan dulu Pak Kiai. Alhamdulillah. Silahkan Pak Somad. Permisi. Ayo, kita bersiap-siap. Yang belum wudu, cepat berwudu ya. Oke deh, let's go. Dodo. Pasukan, berhenti! Hiya! Wahai pasukanku, lihatlah musuh sudah ada di hadapan kita. Pada hari ini, kita akan berperang untuk membela agama Allah. Wahai saudara-saudaraku kaum muslimin, wahai para tentara Allah yang gagah perkasa, siapkah kalian untuk membela Allah dan Rasul-Nya? Siap! Siapkah kalian untuk memasuki surga? Siap! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Maju! Hah? Itu seperti Syamil. Pasukan, berhenti! Hah? Syamil kok di sana? Kenapa dia ada di pasukan musuh? Ada apa, Jenderal? Ada masalah? Tidak. Kami menunggu perintah, Jenderal. Tunggu sebentar. Aku sedang meramu siasat baru. Baiklah, Jenderal. Saya kembali ke tempat. Oke. Apa boleh buat, Syamil? Kita berperang sekarang. Kamu sekarang musuhku. Pasukan, serbu! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar!
mati, Dok. Bangun. Syamil, mana pedangku, Syamil? Pedang apaan? Pedang dari Hong Kong. Mimpi kamu ya? Aku mimpi ya. Maaf ya. Ayo kita pulang. Orang-orang juga sudah bubar. Iya yuk, sudah lapar nih. Kamu mimpi apa sih tadi, Dok? Seru bener. Iya, sampai nyari pedang segala lagi. Kamu mimpi jadi jenderal ya, Dok? Iya. Kok kamu tahu, Tok? Padahal kamu kan tidak ada di mimpi itu. Hah? Kak Nadia, ada nggak, Dok? Yang ada cuma Syamil. Itu juga jadi musuh Dodo. Ah, jadi musuh? Memang kamu mimpi apa sih, Dok? Dodo mimpi hebat dan luar biasa. Mimpi yang sangat berkesan dan sulit untuk terulang lagi. Duile, segitunya. Lebay kamu, Dok. Mimpi apa sih? Dodo jadi jenderal perang. Memimpin pasukan kaum muslimin berperang membela Rasulullah melawan orang kafir Quraisy. Oh ya? Hebat dong. Memang kamu ikut perang apa, Dok? Ya perang Nabi. Iya, perang apa? Loh, memangnya perang Nabi ada namanya? Wah, kalau itu sih aku juga tidak tahu. Kamu tahu, Syamil? Nah, karena dia pasti tahu nih. Apa, Kak? Baiklah, begini ya. Para ulama menggolongkan perang Nabi menjadi dua golongan. Pertama yang istilahkan dengan syariah, yaitu sebuah peperangan kecil yang dipimpin oleh para sahabat Nabi. Kedua, Ghazwah, yaitu peperangan yang besar dan dipimpin langsung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Misalnya perang Badar Al-Kubro, perang Uhud, perang Khandaq, dan lain-lain. Perang Badar Al-Kubro itu apa dan bagaimana, Kak? Perang Badar Al-Kubro adalah perang yang terjadi di sebuah daerah yang bernama Badar. Badar berjarak 160 km dari kota Madinah yang bila ditempuh dengan perjalanan kaki akan menghabiskan waktu selama 2 hari 1 malam tanpa berhenti. Ampun deh, gak kuat Dodo mah. Itu terjadi pada bulan Ramadan tahun kedua setelah hijrah. Kalau perang Uhud, Kak? Perang Uhud terjadi pada bulan Syawal di tahun ketiga Hijriah. Dinamakan Perang Uhud karena terjadi di Gunung Uhud yang letaknya dekat kota Madinah. Saat itu, pasukan kaum muslimin berjumlah sekitar 700 orang berhadapan dengan kaum musyrikin Mekah yang jumlahnya 4 kali lebih besar. Wah, tidak seimbang. Betul, tidak seimbang. Tapi dengan keimanan yang tinggi kepada Allah, kaum muslimin tidak kalah. Iya kan, Kak? 100 buat Syamil. Berikutnya, Kak. Yang ketiga, Perang Khandaq atau disebut juga Perang Ahzab. Perang ini terjadi di tahun ke-5 Hijriah. Khandaq kira-kira artinya parit. Disebut Perang Khandaq disebabkan kaum muslimin menggali parit sebagai alat pertahanan dari serangan musuh. Sedangkan Ahzab artinya sekutu. Disebut Perang Ahzab karena kaum muslimin menghadapi kelompok kaum musyrikin yang bersekutu. Kekuatan mereka mencapai sekitar 10.000 prajurit. Wah, banyak sekali. Terus, bagaimana akhirnya, Kak? Alhamdulillah, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kaum muslimin memperoleh kemenangan yang kilang gemilang. Hore! Terus, perang apa lagi, Kak? Wah, masih banyak doh. Di antaranya Perang Mu'tah, Perang Hunain, Perang Taif, dan Perang Tabuk. Tapi ceritanya nanti saja ya, bersambung gitu. Ya. Peperangan besar itu dipimpin langsung oleh Nabi ya, Kak? Iya, padahal ketika itu beliau mendekati usia 60 tahun loh. Subhanallah. Wah, Nabi luar biasa ya. Seusia itu, beliau masih sanggup memimpin berbagai macam peperangan.
Berarti badan beliau kuat luar biasa ya. Betul, namun di atas itu semua, Nabi Muhammad SAW memiliki keimanan dan ketakwaan yang tinggi terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus peperangan kamu gimana, Dok? Menang apa kalah? Ya, belum sempat. Belum sempat. Maksudnya? Baru saja Dodo selesai memberi aba-aba maju. Dodo terjatuh dari kuda. Terus bangun deh. Nah, anak-anak, alhamdulillah, malam ini cukup cerah. Sebelum kalian tidur, Bapak ingin menceritakan sebagian dari sejarah Nabi Muhammad SAW, yaitu Fatu Mekah. Kalian mau? Hah? Fatu Mekah? Fatu Mekah itu apa sih, Pak? Iya, Bapak akan menceritakannya. Tapi sebelumnya, kalian mau dengar tidak? Ya mau dong, Pak. Itu kan bermanfaat buat kita. Ya kan, teman-teman? Janji tidak ada yang tertidur ya? Iya, Pak. Kamu, Dodo, bagaimana? Iya, Pak Guru. Janji. Dok, awas kalau kamu tertidur ya. Wait, galak bener Bang Amir. Sabar aja lagi. Dasar. Ya sudah, begini saja. Yang mengantuk nanti harus segera cuci muka dan push up 3 kali. Setuju? Setuju. Hah? Push up 3 kali? Kenapa, Dok? Nggak kuat. Jangan sembarangan ya. Jangankan 3 kali. 30 kali Dodo layanin. Belagu kamu, Dok. Dodo gitu loh. Bagaimana kamu, Do? Setuju, Pak. Baiklah, Fatu Mekah adalah peristiwa pembebasan kota Mekah oleh Nabi Muhammad SAW beserta kaum muslimin dari cengkraman orang kafir Quraisy. Terjadi pada tahun 630 Masehi atau bertepatan dengan 10 Ramadan 8 Hijriah. Ketika itu, Rasulullah SAW dengan kekuatan tidak kurang dari 10.000 orang pasukan berangkat dari Madinah setelah asar. Ini adalah sebuah operasi militer rahasia yang tidak diketahui orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Pak Guru, apa penyebabnya sehingga Nabi mengerahkan pasukan sebesar itu? Awalnya adalah tindakan pengkhianatan dari orang-orang Bani Bakr terhadap perjanjian damai Hudaibiyah yang disepakati oleh kaum muslimin dan kafir Quraisy. Pada suatu malam, di satu tempat dekat mata air bernama Al-Watir, sekelompok orang dari Banu Khuza'ah yang merupakan salah satu suku pendukung dan pembela Nabi Muhammad SAW tengah beristirahat. Sebagian dari mereka ada yang tertidur, sebagiannya lagi ada yang tengah melaksanakan sholat. Namun, tanpa mereka sadari, di balik rimbunan semak dan pohon, ada mata-mata yang mengintai. Kalian siap? Siap! Lalu malam yang sunyi itu pun dipecahkan dengan teriakan keras. Serang! Darah pun tertumpah kemana-mana. Namun, semua itu tidak menyurutkan kekejaman kelompok penyerang. Mereka terus mengayunkan pedang ke sana kemari, membabi buta. Siapa yang menyerang, Pak Guru? Mereka adalah orang-orang Bani Bakr yang dibantu pasukan dari kafir Quraisy. Banu Khuza'ah tidak melawan. Mereka melawan, namun karena kalah jumlah dan persiapan, akhirnya mereka pun terdesak hingga ke Mekah. Syukurlah, ada salah seorang dari Bani Khuza'ah yang bernama Amir bin Salim berhasil meloloskan diri dari kepungan. Hah? Ada apa ya? Iya, itu siapa ya? Ya Rasulullah! Ya Rasulullah!
Ketika sudah berhadapan dengan Nabi, Amir bin Salim menceritakan seluruh kejadian yang menimpa dirinya dan Bani Khuza'ah. Maka Amir bin Salim pun meminta bantuan Nabi untuk menghukum kaum kafir Quraisy. Dan Rasulullah pun menjawab, "Engkau pasti akan ditolong, wahai Amir bin Salim." Tiba-tiba, saat itu muncul mendung di langit. Lalu beliau bersabda, "Mendung ini akan memudahkan pertolongan bagi Bani Ka'ab." Nah, inilah yang menjadi awal pengiriman pasukan kaum muslimin ke kota Mekah. Nabi Muhammad SAW memasuki Mekah dari dataran tinggi Qida dan memerintahkan Khalid bin Walid bersama pasukannya agar memasuki Mekah dari dataran rendah Qida. Akhirnya, kaum muslimin memasuki Mekah tanpa mendapatkan perlawanan, kecuali Khalid bin Walid. Ia menghadapi sejumlah kaum musyrikin yang di antara mereka terdapat Ikrimah bin Abu Jahal. Khalid memerangi mereka dan berhasil membunuh 24 orang dari Quraisy dan 4 orang dari Khuzail. Nabi Muhammad SAW mulai memasuki kota Mekah dengan menunggangi unta dan mengenakan sorban berwarna hijau di tubuhnya. Rasulullah terus menundukkan kepalanya sampai menyentuh punggung unta. Inilah bentuk sikap merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyadari betul, hanya berkat pertolongan Allah sajalah semua ini bisa terjadi. Lalu, apa yang dilakukan Nabi setelah itu, Pak Guru? Selanjutnya, Rasulullah SAW bersama-sama Muhajirin dan Ansor menuju Ka'bah. Di sana, beliau menghampiri Hajar Aswad dan menciumnya. Setelah itu bertawaf mengelilingi Ka'bah. Ketika itu, di sekitar Ka'bah terdapat 360 berhala. Kemudian, Rasulullah SAW dengan menggunakan tongkatnya menghancurkan berhala itu satu persatu. Subhanallah, setelah 8 tahun terusir, akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin kembali ke kota Mekah dengan kemenangan yang gemilang. Kemenangan yang diraih dengan damai. Kemenangan yang tidak diikuti rasa sombong dan keangkuhan, tapi penuh rasa syukur dan kerendahan hati pada Allah. Kemenangan yang membawa ketenangan dan ketentraman. Kemenangan, apa ya? Wah, susah deh kalau dapat giliran yang terakhir. Apa ya? Nah, kemenangan yang menandai bahwa tugas Nabi mau selesai. Hah? Jangan asal kamu, Dok. Iya nih, nggak pakai mikir kalau ngomong. Kalian jangan marah dulu. Apa yang dikatakan Dodo bisa jadi benar juga. Hah? Maksudnya, Pak? Begini. 3 tahun setelah Fatu Mekah, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Rasulullah SAW pun wafat. Meski masih ada beberapa peristiwa penting dalam kurun 3 tahun itu, namun dapatlah dikatakan peristiwa Fatu Mekah adalah salah satu tonggak terpenting dalam perjalanan dakwah Nabi. Inilah puncak kemenangan kebenaran atas kebatilan. Tuh kan, Dodo gitu loh.